soal satu putaran, amin kita. Kita kalau satu putaran amin. Tapi saya yakin dengan semangat Bapak Ibu semua, kita bisa menang satu putaran. Insya Allah dengan doa Bapak Ibu, dengan semangat kita semuanya, kita akan memenangkan ini satu putaran. Pilpres masih 34 hari lagi, namun klaim kemenangan dan Pilpres satu putaran terus disuarakan. Masing-masing kontestan yakin mereka bisa menang satu putaran. Padahal hasil survei sejumlah lembaga mengisyaratkan belum ada pasangan calon yang elektabilitasnya cukup untuk menang satu putaran. Beragam alasan dikemukakan kenapa Pilpres cukup satu putaran. Mulai dari soal penghematan anggaran, hingga menjaga agar tak ada polarisasi dan friksi. Namun banyak yang menyaksikan Pilpres akan berjalan satu putaran. Meski salah satu kontestan dicurigai didukung oleh Presiden Jokowi. Kenapa narasi Pilpres satu putaran ini terus disuarakan? Benarkah demi penghematan anggaran? Atau jangan-jangan ada kontestan yang tak ingin Pilpres berjalan dua putaran? Inilah Satu Meja The Forum Pilpres 2024. Satu putaran dalam tanda tanya. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran terus menggulirkan opini menang satu putaran di Pilpres 2024. Paling tidak kalau kita bisa aklamasi dan ini sekali putaran saja, mudah-mudahan ini mengurangi biaya dan juga mengurangi tensi. Bahkan katanya ada yang pengen koalisi buat berhadapan sama isu satu putaran karena target kita itu pengen satu putaran. Opini satu putaran Pilpres 2024 kencang disuarakan usai sejumlah lembaga survei merilis paslon Prabowo Gibran berada di urutan pertama meski angkanya masih di kisaran 40%-an. Tentu saja upaya menggiring opini Pilpres satu putaran mendapat tanggapan berbeda dari kubu dua paslon lainnya. Hari ini survei salah satu calon di atas 51%, itu bisa satu putaran pasti. Tapi kan ini dinamikanya panjang, belum tentu. Secara objektif tidak mungkin satu putaran. Yang bisa adalah dua putaran. Saya kira realistisnya sih dua putaran mestinya. Jelang debat Capres 7 Januari lalu, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Jamuan makan empat mata disebut menjadi sinyal kuat dukungan Jokowi terhadap Koalisi Indonesia Maju sekaligus kencangnya opini Pilpres satu putaran. Ketemu malam hari, ketemu hari libur kan. Dan makan juga. Bahas pemerintahan ada, bahas Pilpres juga ada. Kalau makan kan nggak apa-apa. Kalau Pak Jokowinya netral. Pak Jokowi netral. Kalau buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Ini kan bertugas. Yang satu bertugas sebagai presiden, yang satu bertugas sebagai menteri, kemudian ada pertemuan, ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Lantas benarkah pertemuan Jokowi dengan ketum parpol Koalisi Indonesia Maju mampu menaikkan elektoral Prabowo Gibran dan menggiring Pilpres 2024 tuntas dalam satu putaran? Satu putaran atau dua putaran itulah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan Ahmad Sahroni dari tim Koalisi Anies Mohaimin. Malam Bang Sahroni.
Kemudian ada Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Dari Malam. Jakarta Timur. Habib, di sebelah kanan saya ada Eri Kosotardugo, anggota TPN Ganjar Selamat Mahfud. malam, Assalamualaikum. Dan di sebelah kiri saya ada senior fellow dari CSIS, Philip Vermonte. Malam. Satu meja juga telah mengundang perwakilan dari istana, tapi sampai sekarang belum masih berhalangan untuk hadir ya. Saya akan ke Habib terlebih dahulu. Bib, Prabowo Gibran memang sangat getol untuk menyuarakan satu putaran. Visible nggak sebenarnya dengan sejumlah lembaga survei yang masih belum ada yang berada di atas 50%? Ya, kita bicara dalam konteks objektif dan subjektifnya dulu, Pak. Secara objektif kan konstitusi kita mengatur pemilu itu bahasanya bukan satu putaran atau dua putaran. Ya. Di 6A ayat 3 ya disebutkan pemilu yang dapat 50% lebih, maka dia dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Dalam hal di ayat 4-nya, ya kan, jika tidak ada yang menyampai 50%, maka ada apa namanya? Satu dan dua. Ya, ada pemilihan yang kedua. Jadi satu putaran, dua putaran secara objektif adalah hal yang sama-sama konstitusional. Tidak ada nilai jelek di satu putaran atau dua putaran, dalam konteks moralnya nggak ada. Nah, yang dua itu adalah cadangan apabila tidak ada calon yang dapat angka 50% lebih. Nah, itu dia objektifnya. Secara subjektif tentu semua ingin satu putaran. Ya. Saya mencatat benar bahwa yang pertama menyampaikan satu putaran itu justru Pak Arsyad Rashid. Ya, lalu ada Pak Anies. Baru belakangan Mas Gibran Rakabuming. Nah, kalau kita mengacu pada subjektif masing-masing, siapa yang nggak ingin satu putaran? Ya kan? Karena tentu bukan hanya nilai 17 triliun, bukan hanya angka 17 triliun. Penghematan. Bukan hanya itu, tapi banyak hal lain yang menurut saya bisa lebih bermanfaat. Kalau sekali selesai bisa 50% lebih. Siapapun yang menang? Siapapun yang menang. Ya, misalnya kita bisa kembali fokus ngurusin tugas masing-masing. Pemerintahannya juga bisa maksimal ngurusin rakyat. Ya. Kemudian juga ini ada mungkin ratusan ribu penyelenggara bisa langsung juga selesai pekerjaannya. Menurut saya itu kan nilai yang besar sekali. Yang paling penting juga di sektor bisnis. Ya, teman-teman yang wait and see dan lain sebagainya. Segera ada kepastian. Segera ada kepastian, bisa mengeksekusi rencana-rencana bisnisnya. Dan ini tentu efek dominonya panjang sekali. Tapi Pragi tetap berupaya untuk satu putaran? Ya tentu. Semua seperti halnya Pak Arsyad Rashid dan kawan-kawan, Pak Saroni dan kawan-kawan. Tentu kita berupaya maksimal supaya bisa satu putaran. Kalau dari segi angka, terakhir tadi dari Ipsos, Mas. Ipsos itu salah satu lembaga survei juga yang launching tadi sore 48,05. Oh, kurang 1,5. Ya, kurang 1,5%. Saya pikir sangat realistis. Dalam waktu masih ada 30 hari, ya kami ini kan sekarang gencar serangan darat, yang gencar ya. Kita bisa kejar 3-4% kurangan. Baik. Bung Saroni, menurut Anda dengan sejumlah indikator lembaga survei, realistiskah sekarang kemudian bisa satu putaran Pilpres 2024? Nggak realistis ya. Nggak realistis, kenapa? Saya yakin dua putaran. Kenapa? Kenapa? Kalau menurut Pak Habib kan langkahnya satu ada penghematan. Wait and see para investor asing atau investor dalam negeri misalnya, kondisinya sekarang kan negara dalam fokus pemilu. Republik kita ini hampir 300 juta orang. Apakah 300 juta ini pada pemilih-pemilih yang di daerah, mungkin yang tidak melihat TV, hanya melihat siapa yang lebih kompeten akan menjadi seorang capresnya. Tapi kalau untuk menjadi satu putaran, itu sah-sah saja. Karena upaya untuk memenangkan agar mungkin tidak ada kelelahan kedua kali. Tapi lebih baik bila anak bangsa ini lebih baik
harus ada 2 putaran. Bukan Kenapa? masalah duitnya. Tapi? Kalau duitnya untuk penghematan, ya udah nggak usah ada pemilu. Lebih hemat lagi tuh. Tadi Fahri aklamasi malah. Nah, kalau ngomong aklamasi, kan kalau Fahri pikirannya sekarang lagi pada posisi agak galau dia. Ya karena memikirkan aklamasi, emang ini dipikir kayak pemilihan HIPMI. Ya. Yang gampang, coplok. Udah, yaudah ya, lu pilih si A, pilih si B, si A, si B. Udah aklamasi aja. Ini kan negara. Karena ini negara, luasannya seluas-luasnya, maka ini jangan main-main. Jangan main-main juga menarasikan seolah-olah semua bisa. Tapi ada upaya. Kalau upaya itu wajar-wajar saja. Ya? Target. Ya paling yang nggak punya target cuman amin aja. Ya pada posisi tengah aja lah, duduk. Tinggal menunggu. Tinggal menunggu mukjizat menang di 1 putaran atau menang 2 putaran gitu. Oke, baik. Kita coba dengar tadi ya pidato dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di tadi siang pada saat HUT PDI Perjuangan. Apapun kebohongan, pasti kebenaran akan mengejarnya. Jadi insya Allah kita akan menang 1 putaran. Siap! Bung Eriko, siap 1 putaran meskipun pada saat sekarang pasangan nomor 03 di nomor 2 atau di nomor 3 peringkat. Mas Budiman, masih ingat nggak kita bicara di sini terakhir dengan Bestian Nainggolan? Ya. Ya, bahwa baru dari hasil survei itu, baru 56% yang menentukan pilihan. Masih ada 44% yang belum. Jadi artinya kemungkinan 1 putaran yang disampaikan Ibu Mega tadi bisa. 1 putaran untuk nomor 3 kan 1 tambah 2 putaran kan 3 hasilnya. Kan begitu kan? Nah, maksud saya bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Gimana Anda menjelaskan? Sekarang begini, pada terakhir kita bertemu itu, saya sudah sampaikan, ini saya menduga loh. Nah, tadi saudara saya Habibur Rahman sudah menyampaikan. Itu survei apa tadi? Ipsos apa? Ipsos. Belum pernah dengar memang. Itu internasional. 48,5%. Waktu itu kan saya sampaikan. Nanti awal Januari, lihatlah nanti Mas Budiman, sudah dekat-dekat 50%. Nanti awal Februari 60%. Nanti lihat. Kok ada jadi ahli nujum gitu? Karena kenapa? Betul kan yang saya sampaikan? Bahwa ini memang sudah diarahkan. Sah-sah sajalah berusaha untuk 1 putaran. Tapi begini, yang paling penting bagi rakyat adalah kebenaran harus disampaikan. Satyam Eva Jayati. Tadi sudah disampaikan sama Bung Saroni. Ini kan bukan persoalan mau menghemat. Ada kalau gitu ya nggak usah kita pemilu kalau mau menghemat. Ya kan begitu. Tapi di sini yang paling penting suara rakyat. Jangan nanti memilih ini bukan karena suara rakyat, tapi karena dikondisikan. Itu yang tidak boleh. Itu yang harus kita. Emang ada yang kondisikan? Loh, lihat saja. Yang tidak ada. Tadi kan sudah saya bilang survei. Benar kan yang saya sampaikan? Udah deketin 50. Nanti lihat awal Februari. Nanti kita lihat. Kalau nggak sudah mulai ke arah mendekati 60. Bahwa ini sudah bisa 1 putaran. Nah, siapa yang tidak ingin 1 putaran? Kami juga sudah ditugaskan. Tadi sudah ditampilkan bahwa kami akan berjuang untuk 1 putaran. Kenapa, Mas Budiman? Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Ganjar. Bahwa masih banyak suara tersembunyi. 44% belum menentukan pilihan. Kenapa? Mereka mau melihat sejauh apa calon presiden dan wakil presiden ini. Seperti apa track recordnya, seperti apa yang mereka akan lakukan. Itu dilihat oleh masyarakat. Mereka masih diam sekarang. Nanti ada waktunya menentukan. Nah, bagaimana caranya? Tentu Mas Budiman tanya. Inilah kami door to door. Tadi saya sebelum ke sini, saya masih di Tebet. Saya masih keliling bersama-sama dengan mereka, turun langsung. Dan kami membagi tumpeng kepada masyarakat. Nah, ternyata masyarakat sangat antusias. Nah, ini yang dinamakan silent majority. Silent majority. 44% loh Mas Budiman. Itu terakhir kita bicara sama Bestian Nainggolan. Baik. Bung Philip, kalau kita lihat surveinya CSIS ya, yang dirilis kemarin kan posisi Prabowo Gibran 43,7, Anies Muhaimin 26,1, Ganjar Mahfud 19,4%. Kalau lihat hasil dari survei CSIS, apakah mungkin kemudian 14 Februari itu langsung bisa terpilih 1 putaran 50% dengan separuh dari provinsi 20% suara? Situasi kan masih dinamis ya, karena ada debat yang berjalan yang mungkin mempengaruhi pilihan. Kemudian juga caleg-caleg lagi di bawah semua berkampanye untuk dirinya sendiri dan juga untuk
capres partainya gitu. Jadi memang ada ruang-ruang di mana dinamika itu masih terjadi. Menurut saya ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan anggaran. Demokrasi itu memang harus dibiayai. Jadi memang kalau kita punya prinsip untuk melakukan demokrasi ini memang kita harus biayai. Gitu. Kalau dia mahal ya memang harus dibiayai. Kenapa? Yang pembiayaannya lewat anggaran. Tapi otoritarianisme itu biayanya bukan uang. Ada mahasiswa yang tertembak mati tahun 98. Ada orang-orang yang mungkin tidak bisa menyampaikan aspirasi, masuk penjara, hilang, dan lain-lain. Gitu. Dan itu bisa tertumpuk ketika menjadi otoritarian, sepertinya tidak ada biaya bagi demokrasi, tetapi kos nyawa, kos kebebasan, pada ujungnya menghasilkan kos yang material juga. Seperti kita alami tahun 97 krisis ekonomi, karena sistem yang tidak terbuka, kemudian akibatnya kosnya bertambah. Ada kos finansial, ada kos non material gitu, yang biayanya tinggi sekali dan ini pengalaman kita gitu. Jadi kalau misalnya yang mau disampaikan adalah pemilu harus satu putaran karena anggaran, menurut saya itu tidak tepat. Tapi kalau memang satu putaran karena pilihan masyarakat, kemudian dari dari pergerakan kampanye yang sistematis dan lain-lain dia menjadi satu putaran, itu mungkin hal lain gitu ya. Tetapi menurut saya kurang pas kalau yang disampaikan adalah soal anggaran, karena kos tidak ada pemilu dan tidak ada demokrasi itu pada akhirnya jauh lebih besar. Dan kita sudah pernah mengalaminya gitu. Jangan sampai kita terulang lagi. Jadi bisa aja tetap satu putaran, bisa juga dua putaran kalau itu sejauh pilihan rakyat. Tapi juga fenomena politik mutakhir ini ada pertemuan presiden dengan Pak Prabowo, dengan Bang Zulhas, dengan Pak Erlangga. Apakah itu juga indikasi untuk menggolkan wajah Pilpres 14 Februari? Kami kembali setelah jeda berikut ini. Ya bagus ada makan malam berdua, karena kalau makan malam sendirian nggak enak. Ada rencana makan malam bersama juga Mbak? Saya tunggu diajak presiden. Oke? Ya. Oke. Itulah Puan Maharani, makan malam kalau berdua lebih asik, dan Mbak Puan juga menunggu diajak makan presiden. Betul? Menunggu. Mas Budiman, saya ini berjuang untuk Pak Jokowi dari 2012, 2014, 2019. Nggak pernah diajak makan? Sekalipun belum pernah diajak makan. Iri? Lah bukan soal iri. Jadi kalau ini mau ngajak makan siapapun kan boleh. Masa enggak boleh Mas Budiman? Besok Mas Budiman diajak makan nanti dikatakan udah mihak ke paslon tertentu. Kan salah lagi kan kita. Namanya kita pikirannya kan pikiran yang positif. Bagus Mbak Puan tadi itu pikirannya yang positif. Positif. Iya Tapi kalau menurut Anda pertemuan dengan Pak Prabowo itu memang menunjukkan sinyal keberpihakan? Ya sekarang begini, kita berpikir akal sehat saja ya bagi kita semua sini. Makan boleh nggak usah ditampilkan? Hah? Ya boleh lah. Nah, boleh nggak ditampilkan? Boleh juga. Boleh juga. Jadi tergantung dari pilihan masing-masing. Mau nampilkan atau enggak. Ayo adik-adik di sini. Kalau makan mau nggak ditampilkan di televisi atau di sosial media? Ya tergantung kan pilihan kita kan. Apapun baik itu. Tapi ketika ditampilkan mau menyampaikan pesan apa? Ya inilah tadi sudah disampaikan sama Mas Budiman. Namanya kita media. Kalau ditampilkan berarti kan ada maksud tertentu. Oke. Itu saja sebenarnya. Oke. Nah maksud tertentunya apa? Ya mungkin hanya beliau yang bisa menjawab. Tapi ada kerinduan dari Mbak Puan tadi mengatakan nunggu undangan diajak makan. Saya yakin kalau Mbak Puan diajak makan pasti datang. Ada yang salah. Saya pun kalau diajak makan Pak Jokowi saya datang. Saya ikut. Ikut? Apa masalahnya? Wong diundang sama presiden kita. Saya belum pernah loh, Mas. Sudah sekian lama saya berjuang untuk beliau. Belum pernah. Sekalipun belum pernah. Bukan karena nomor satu nanti ini kebetulan saya nomor urut 1 kan begitu. Oke, jadi no problem ya mau ditampilkan mau nggak ditampilkan terserah pada publik menafsirkannya seperti apa. Ya, seperti apa? Karena begini, yang saya tahu kalau makan secara khusus misalnya kita dengan keluarga, enggak mungkin kita menampilkan di televisi atau di media sosial. Itu biasanya kan begitu kan. Nah, tapi kalau kita memang punya maksud tertentu, sama seperti ini. Kompas TV kenapa mengundang Eriko dalam hal ini? Karena kenapa? Mau tahu pandangannya Eriko sebagai PDI Perjuangan, sebagai paslon nomor 3, apa? Nah, itu kan wajar. Seperti itu loh Mas
Mas Budiman. Jadi silakan nih berinterpretasi, adik-adik semua di sini, seluruh pemirsa, silakan berinterpretasi apa maksud beliau mengundang secara khusus makan. Ya kalau hanya sekedar untuk makan dan juga minta ditemani untuk makan kan nggak ada yang salah. Oke, baik. Bung Habib, kalau Bung Habib lihat gitu pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu memang diakui ada pembicaraan soal Pilpres. Termasuk juga ada pembicaraan untuk menyatakan dukungan atau supaya dibaca publik dukungan dari Presiden Jokowi pada paslon nomor 2? Sedikit ya saya nanggapin Mas Philip soal tadi ya, soal argumen penghematan. Sama seperti dengan argumen 1 putaran itu konstitusional, 2 putaran konstitusional. Penghematan itu bukan sesuatu hal yang negatif. Ya, mau 17 triliun, mau 1 triliun, mau 1 miliar bukan hal yang negatif. Jangan dibandingkan kalau 1 putaran tidak demokratis karena alasan penghematannya dianggap nggak demokratis dibandingkan misalnya argumentasi di sebelahnya di pihak opositnya kalau terjadi tindakan-tindakan yang tidak demokratis dan lain sebagainya, otoritarianisme, nggak ada kaitannya. Penghematan 17 triliun dengan otoritarianisme. 2 putaran pun kalau dilakukan secara melawan hukum, ya, dilakukan dengan tindakan-tindakan yang otoriter, ya juga akan menimbulkan kerugian. Kalau balik ke pertanyaan saya, apakah memang pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menunjukkan sinyal simbolik untuk terjadinya 1 putaran? Ya, silahkan saja ditafsirkan masing-masing. Ya. Pak Jokowi merasa perlu melakukan komunikasi, ya. Dia makan malam dengan Pak Prabowo, dengan Pak Airlangga, dengan Pak Zulhas sudah ditampilkan. Seperti saya sepakat dengan senior saya, Pak Eriko ya. Silahkan ditafsirkan masing-masing. Tapi kan ada parameternya, Pak. Semua yang kita lakukan itu ada batas-batasnya diatur oleh undang-undang. Kalau saya lebih ke situ. Orang bilang kok dikit-dikit hukum, kan itu komitmen kita. Kita negara hukum, ya. Segala perilaku kita dibatasi oleh hukum. Kalau melakukan sesuatu yang melanggar, ya kan ya, norma aturan-aturan tersebut barulah bisa dipersoalkan. Sama kayak kata Pak Eriko, makan berdua di dalam ruangan boleh, makan berdua di dalam ruangan lalu diundang wartawan boleh. Mungkin niatnya menunjukkan ya walaupun pemerintahan masih pemilu dan segala macam, mereka masih tetap bicara soal-soal kebangsaan. Ini kan menteri semua ya, Pak Prabowo menteri, Pak Airlangga menteri, Pak Zulhas menteri, ya kan ya. Pasti ada soal-soal kebangsaan yang dibahas, soal-soal negara yang dibahas di situ. Kalau Bang Sahroni lihat pertemuan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan kemudian Bang Zulhas dan Pak Airlangga ini sinyal publik yang menunjukkan bahwa saatnya kemudian ditampilkan sebagai bentuk dukungan kepada paslon nomor 2 gitu karena memang surveinya masih di bawah 50 atau gimana? Kalau ngomong agak ekstrim, Pak Jokowi memang menunjukkan keberpihakan. Kalau ngomong ekstrim. Tapi kan kalau ngomong dari tata negara, Pak Jokowi sebagai Pak Presiden, Pak Prabowo sebagai Menhan, Pak Zul sebagai Menteri Perdagangan, dan Pak Airlangga sebagai Menteri Menko Ekonomi. Nah, ini dalam konteks kita secara umum melihat publik, kalau sebatas presiden dan anak buahnya fine-fine aja. Tapi ini karena dalam koridor pemilu yang memang kebetulan Pak Prabowo adalah sebagai Menhan yang notabene sebagai paslon yang sedang bertarung, sedang melakukan sesuatu untuk kepentingan kemenangannya paslon 1, 2, dan 3. Tapi ini unik karena 2019 tidak dilakukan demikian. Baiknya secara netral, presiden harusnya tidak mempublikasikan hal terkait dengan makan malam. Tapi kan nggak dilarang. Memang, tapi kan harusnya punya sense sendiri. Kalau gue bikin makan malam kelihatan di publik, takutnya kan orang mengasumsikannya beda-beda. Better kalau memang Pak Jokowi adalah orang settlement, kalau memang mau dukung secara langsung, terbuka aja udah. Lepasin baju, saya sebagai seorang masyarakat umum yang mewakili seorang Joko Widodo, saya mendukung paslon A, paslon B, paslon C. Itu menurut kita gentle gitu. Nggak usah bermain-main lagi, duduk kita makan, lihat-lihat gitu ya.
Masalahnya Pak Presiden Jokowi ini tingkat elektabilitasnya masih tinggi. Mungkin dengan cara duduk, nggak usah ngomong-ngomong, orang bisa mengartikan. Hanya elit saja yang bisa mengartikan. Tapi kan orang bawahnya enggak. Tidak bisa kelihatan bahwa ini adalah bagian dari proses demokrasi yang mestinya diciptakan oleh petinggi yang utama adalah Bapak Presiden. Tapi kita secara positif melihat ini adalah bagian dari satu forum. Bukan hanya the forum satu meja. Satu meja aja. Bukan Ya. satu meja. Ya, Ini forum terbuka secara nasional. Ini nggak ada makannya sini ya. Cuman ini nggak ada nasi, nggak ada makanannya aja. Tapi kita berharap ke depan siapapun yang jadi presiden, saran saya adalah para ketua umum partai janganlah jadi menteri lah. Udah. Jangan dari menteri. Jangan jadi menteri. Udah ngurus partai, ngurus negara, jagain siapa yang mau jadi menteri agar republik ini damai sejahtera. Nah kalau udah jadi menteri susah. Nanti dipanggil dia sebagai menteri, tapi dipanggil posisinya dia sebagai paslon, jadi susah kita. Nah better siapapun jadi presidennya yang akan datang, ketua umum jangan pernah jadi menteri. Oke, baik. Bung Philip, kalau Bung Philip lihat ini kan tadi kan mau makan di rumah juga nggak apa-apa, mau makan di depan publik disorot kamera juga kemudian nggak apa-apa. Tapi kira-kira dalam pandangan ini pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo memang punya politik simbolik ya, menunjukkan sebuah keberpihakan dari Pak Jokowi terhadap paslon nomor 2? Kalau saya berharap setelah ini akan ketemu ketua partai yang lain juga. Oke. Dan lagi di ASEAN tapi kan jalan. Ya, biasanya kan Pak Jokowi memang ada ada sense ya. Ketika kemudian menjadi kontroversi, ya mungkin saja setelah ini akan menemui semua ketua partai yang lain. Itu kan mungkin itu akan menetralisir bahwa apa yang dilakukan kemarin itu terhadap ketua-ketua partai ini bisa disalahartikan sebagai memberi dukungan gitu. Tetapi satu hal nih Mas Budiman, sebetulnya presiden kita yang lewat proses pemilihan langsung hidup dalam berkuasa dalam konteks kontestasi elektoral pilpres langsung baru 2. Namanya Pak SBY dengan Pak Jokowi. Jadi sampel kita itu cuma 2. Jadi pasti apapun yang mereka lakukan itu ada sesuatu yang baru. Yang tadi sampaikan Bang Syaroni, mungkin ada sense yang belum terbangun atau belum ada rule of the game yang konkret, yang nyata gitu. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh bagi seorang presiden. Ini menurut saya bagian dari sebuah proses di mana banyak sekali memang yang belum kita atur terkait dengan pemilu, terkait dengan lembaga kepresidenan, RUU terkait kepresidenan, dengan kampanye dan lain-lain. Karena memang contohnya baru 2 presiden. Dan apapun yang mereka lakukan pasti sering bikin kaget-kaget juga gitu. Karena mereka ini akan menjadi contoh utama gitu. Sejauh ini Pak SBY sudah lewat, sudah 10 tahun. Pak Jokowi sekarang kan menjelang menjelang akhir dari periode kepresidenannya, dan harusnya nanti DPR yang terpilih ke depan ini bapak-bapak yang ketiga ini kan pasti terpilih nih kelihatannya. Ya. Kobul. Dapil 1, 2, 3. Harapannya apa kalau terpilih? Mereka harus membuat regulasi yang lebih ketat terhadap berbagai lembaga kepresidenan, dan lainnya, sehingga aturan lebih clear gitu untuk dilakukan oleh presiden yang akan datang. Oke, jadi Presiden Jokowi sebetulnya juga bertemu dengan pimpinan-pimpinan partai politik dan juga mengakui ada pembicaraan soal pilpres. Tapi bagaimana dampaknya kita bahas setelah jeda berikut ini. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Di dalam pemilihan umum ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden, ya setelah pemilu enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih begitu, sudah. Itu tadi adalah pidato Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang antara lain berbicara soal hukum yang dipermainkan. Eriko, sebetulnya pesan hukum dipermainkan memang ditujukan kepada siapa sebetulnya?
Ini pertanyaan ini sudah berulang kali saya dapatkan dari tadi Ya kau siang jawab memang. lah, jangan diulang lagi pertanyaannya. Begini, sekarang saya tanyakan, apakah Ibu Mega sudah pernah mengalami hal yang pahit pada waktu Orde Baru? Sudah. Itu kenyataan yang ada. Terus? Itu tidak bisa, itu catatan sejarah. Nah, Ibu Mega mengingatkan bahwa kali ini jangan lagi hal itu terjadi. Karena kalau hal itu terjadi, ini akan setback lagi seperti tahun 98. Nah, kita semua mengetahuinya. Contoh seperti Mahkamah Konstitusi, ada yang tidak saya nggak enak nanti pakai kata menduga, dikira karena saya Riko Sotarduga berkampanye soal ini ya. Enggak, tapi kenyataan sampai banyak. Ayo adik-adik mahasiswa mengatakan Mahkamah Keluarga. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak dari dulu ada seperti itu? Itu kenyataan yang ada. Dan banyak hal-hal lain lagi. Tadi kan sudah diingatkan Ibu Mega. Oke, ada kesalahan. Tapi kan bukan berarti dihakimi seseorang rakyat itu karena salah. Kan tidak boleh seperti itu. Apa kalau karena suara jreng terus dipukuli? Boleh. Ya tapi ganggu juga kan? Loh ganggu. Masukkan ke polisi. Silakan diproses. Apakah hukumannya apa? Mungkin ada hukuman disiplin atau beberapa hari. Silakan saja. Tapi apa boleh disiksa? Tapi kalau satu hal lagi tadi, selain ini tadi sudah jawab. Ya, satu lagi sudah dijawab, tapi soal etika dan moral. Yes. Itu sebenarnya pesan itu mau ditujukan kepada siapa? Seorang mau menjadi pemimpin harus betul-betul menjaga etikanya. Nah, itu diingatkan oleh Ibu Mega bahwa begini. Kan tadi nanti Mas Budiman mau tanya, kenapa sih Bapak Presiden Joko Widodo pergi ke Filipina? Tadi nanya begitu di sebelum siaran ini. Saya sampaikan, itu kan wajar-wajar saja mau pergi kemanapun atau apapun yang dilakukan. Karena ini pada saat ini situasi perekonomian tidak mudah. Ini ingin mempersatukan ASEAN pada masa-masa terakhir dari kekuasaannya beliau. Nah, tapi sekali lagi kita kembali ke hal tadi. Bahwa Ibu Mega mau mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Pemilu ini bukan main-main. Untuk apa diadakan pemilu kalau tidak ini berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil? Enggak usah. Untuk apa? Kami sama Mas Habibur Rahman sama Bung Ahmad Syaroni sudah membuat undang-undang ini. Kan ini harus dijalankan dengan konsekuen. Jangan ada melanggar hukum. Kalau memang salah, ayo Bawaslu, Panwaslu, silakan ditindak. Ibu Mega kan mengingatkan itu. KPU. Nah, ini yang dilihat. Sekarang apakah masyarakat tidak tahu? Tahu, makanya ada silent majority. Baik, Bung Saroni, kalau Bung Saroni lihat gimana ya? Soal tadi kan yang tadi gue mau nanggapin dulu. Apa tuh yang apa tanggapin? Nggak bahaya tah. Nggak bahaya tah. Oke, soal etika dan moral dan kemudian Presiden kemudian bertemu dengan 3 menterinya dan kemudian menjelang debat. Ini gimana? Apakah sesuatu yang pantas dilakukan? Pantas saja kalau pembantu dan Presiden kan? Sebenarnya gini kan, tadi saya juga udah nyampein. Kalau ngomong ekstrimnya, Pak Presiden harusnya tidak lakukan itu. Secara etika, Presiden harus menjadi tokoh pimpinan bangsa ini, melihat para paslon bertarung. Bukan pada mempertontonkan satu silaturahmi yang memang dilakukan. Bapak saya, Ketua Umum Surya Paloh, ketemu, nggak pernah mau dibuka. Diumpetin terus. Ketemu dengan siapa? Dengan Pak Presiden. Nggak pernah, dipampang lagi nggak pernah. Selalu diumpetin, ada berita, tahu-tahu ada berita rame di wartawan. Benarkah Pak Ketua Umum Nasdem ketemu Pak Presiden misalnya gitu. Nah ini kan satu hal silaturahmi oleh seorang Bapak Negara. Mestinya ke semua Ketua Umum kumpulin, datengin dan bicarakan bahwa pemilu ini kalian harus menjamin semuanya aman, damai dan tidak ada terbengkalai. Kan itu bagus. Tapi kalau mempertontonkan hanya kepada koalisi yang paslon seseorang misalnya, kan nanti dampak yang berbeda dilihat orang, kenapa ya kok Pak Presiden hanya ngundang ketua umum partai pada paslon A misalnya gitu. Kenapa enggak semua Pak Ketua Umum diundang dengan konsep yang sama, tapi semua dipertontonkan. Itu lebih menarik mungkin daripada akhirnya cuma 3 ketua umum gitu. Bung Habib, kalau kita sedikit bergeser dari pertemuan partai politik ya, tapi kan kemudian setelah debat yang kata orang itu cukup panas, itu kemudian Presiden juga kemudian meminta agar format debat itu diubah, disesuaikan karena lebih ke cenderung saling serang personal, tapi nggak ada visi dan misinya. Anda menanggapinya gimana terhadap permintaan Presiden itu? Ya silakan saja ya, Pak Presiden kan juga bagian dari warga negara. Warga negara? Ya. Dia melihat
debat sejak pertama, kedua, ketiga, tentu semua orang punya masukan. Ya, kita pribadi tentu juga punya banyak masukan. Pengen dapat yang lebih berkualitas debatnya tersebut. Tapi kembali soal makan-makan itu tadi, saya sepakat dengan pendapatnya Pak Saroni waktu awal tadi. Presiden silahkan kok sebagai warga negara berhak, ya kan ya. Karena apa? Karena konstitusi kita mengatur seorang presiden incumbent bisa maju kembali. Jadi kalau kita ngomong tadi mempersoalkan makan-makan itu nggak relevan lagi. Karena kita presiden incumbent saja boleh maju kembali kok. Teman-teman mohon maaf Pak Saroni ya, 2019 nggak pernah mempersoalkan, nggak pernah itu Pak Jokowi waktu itu nggak pernah ngajak Pak Prabowo makan misalnya, partai pendukung Pak Prabowo makan. Jelas-jelas beda koalisi, bahkan Pak Jokowi kampanye untuk dirinya sendiri. Nah itulah pentingnya bagi kita untuk kembali kepada aturan. Aturan yang kita sepakati, kita tuh bisa kok bikin aturan sampai detail juga bisa kok. Aturan yang umum bisa, aturan yang detail bisa. Ketika aturan sudah kita sepakati, itu saja kita ikuti. Sepanjang tidak melanggar, tidak beretika kalau aturan tersebut kita persoalkan. Berarti kita nggak paham apa yang kita lakukan sendiri. Gitu. Oke, baik. Bung Philip, kembali saya ingin tanya pandangan Anda ya sebagai mungkin pihak yang relatively netral terhadap reaksi atau komentar dari Presiden Jokowi soal debat yang nggak ada visinya, lebih ke saling serang personal dan meminta agar KPU yang mandiri untuk mengubah format debat. Sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh Presiden? Kebetulan saya kan panelis ya. Oh, kebetulan panelis. Mungkin cocok. agak kurang etik sebetulnya untuk mengomentari itu. Tapi menurut saya begini, masalah utamanya itu adalah waktu yang nggak cukup. Waktu yang nggak cukup. Karena terlalu pendek, sehingga memang semua pasangan calon tidak punya cukup waktu untuk mengeksplorasi dan menyampaikan satu, pikiran-pikirannya sendiri. Dua, juga tidak bisa dengan cukup merespon apa yang disampaikan oleh mungkin lawan debatnya dalam segmen-segmen perdebatan itu. Akibatnya adalah ada muncul kayak kembang api seperti yang kita lihat, dan sebetulnya kalau menurut saya itu agak wajar lah karena memang debat itu yang wajar apa? Permintaan untuk mereformulasi debat? Bukan. Letupan-letupan itu menurut saya wajar dalam debat. Apalagi yang disiarkan langsung secara televisi, lewat televisi yang ditonton oleh puluhan juta penonton gitu. Dan menurut saya yang harus ditambah mungkin adalah waktunya, karena agar memberi ruang yang cukup gitu. Dan ini kira-kira yang paling penting yang harus dilakukan oleh teman-teman di KPU untuk pemilihan yang akan datang. Nah yang kedua juga saya kira paslon-paslon ini bukan cuma yang pemilu kali ini ya, pemilu-pemilu yang sebelumnya juga, mereka juga sebetulnya kadang-kadang begini Mas Budiman, ketika mereka menjawab, mereka tidak terlalu menjawab pertanyaan, tetapi dia bicara pada konstituen yang nonton, sehingga dia ingin menyampaikan poin-poin yang menurut mereka akan ditangkap meskipun tidak ditanyakan. Akibatnya adalah ini efek yang kita juga ada yang perlu di-deliver gitu kan. Ada yang harus apapun pertanyaannya gitu kan. Sehingga nah ini yang mungkin harus kita tekankan agar dan dibuat sedemikian rupa agar para kandidat ini menjawab pertanyaan yang ditanyakan. Oke, jadi memang tetap menjadi problem apakah jalannya pemilu ini bisa berjalan 1 putaran atau 2 putaran. Kita bahas setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Ahmad Saroni, saya ingin mengkonfirmasi sekaligus menanyakan, apakah betul kemudian udah ada gentleman agreement antara pasangan nomor urut 1 dan 3 untuk bergabung untuk mencegah kecurangan dan mengupayakan 2 putaran agar pemilu berlangsung 2 putaran? Belum ada, belum ada. Nggak ada gentleman agreement. Mungkin 1 dan 3 melihat cara pandang demokrasi yang akan berlaga di 14 Februari, ada memungkinkan untuk 2 putaran, nggak salah juga untuk berkomunikasi lebih lanjut. Karena proses demokrasi ini sangat dinamis. Tadi Pak Habib mengupayakan 1 putaran,
Tapi kita menganggap bahwa satu putaran itu nggak mungkin. Tapi upaya untuk satu putaran adalah bagian target dari paslon nomor 2. Kalau paslon nomor 1 dan mungkin paslon nomor 3 sifatnya adalah bagaimana cara menyajikan di ruang publik tentang debat-debat nanti. Inilah penentu pemilih yang pada akhirnya kalau Pak Eriko tadi bilang ada 44% yang masih gamang untuk memilih, maka itu adalah tempat di mana orang bisa memilih pada saat debat dua terakhir ya, Wapres sama Capres. Tapi karena sifatnya dinamis, ini kan kita antara paslon 1, paslon 2 mungkin agak gemes-gemes dikit lah. Gemes-gemes dikit? Gemes-gemes, agak kesel-kesel kalau ada paslon A, paslon B misalnya. Nanti kalau sudah ada pemenangnya tanggal 14 Februari mungkin jam 5 sore. Jam 5 sore. Bisa saja nanti bertiga atau berdua atau sendirian berseirama untuk saling nelpon. Lu gimana? Nih oke nggak nih? Misalnya gitu. Atau yang oke apa itu? Ya nanti misalnya untuk bersama-sama misalnya nanti setelah ada pemenangnya. Misalnya satu putaran itu terjadi. Otomatis yang pemenang pertama adalah apa nggak mau akan hubungin kedua paslon. Pasti ngubungin. Nah begitu juga dengan paslon nomor 1. Hubungan di antara semua adalah tidak ada permusuhan. Bagaimana cara perang sekarang yang katanya notabene kesel-keselan, wong sampai yang dibilang ada goblok-goblok juga, nanti 14 Februari sore kalau udah kelihatan selesai nih bareng. Cuman kesel di awal aja gemes-gemes. Baik. Bung Habib, jadi kalau lihat hasil survei ya, yang belum ada yang 50% gitu. Kenapa sih terjadi belum bisa menembus 50 padahal dukungan dari presiden, putranya presiden itu sudah bersama dengan Pak Prabowo, tapi hasil surveinya bisa belum sampai 50%, di atas 50%. Apa yang terjadi sebetulnya? Ya kalau kita lihat angka ya, itu kan matematika yang nggak nyambung yang disampaikan Mas Budiman ya. Itu dukungan presiden, dukungan yang mana ya. Anak yang presiden kan warga negara biasa. Warga negara biasa. Ya, jadi itu nggak ada relevansinya. Ada lagi dikaitkan dengan jumlah kursi di parlemen. Kalau dengan jumlah kursi di parlemen, kami ini yang paling dekat dengan jumlah kursi kami. Cek saja masing-masing ya. Paslon 1 didukung 3 partai, ternyata angkanya jauh di bawahnya. Paslon 3 juga demikian. Tapi yang paling penting ya, kita ini kan melakukan semuanya dalam konteks demokrasi. Ya, mau satu putaran itu bukan sesuatu hal yang tidak demokratis. Tidak boleh. Ya. Saya juga menyampaikan soal logika penghematan itu juga bukan logika yang sesat. Itu benar kok, itu kan ya, sepanjang caranya dilakukan dengan demokratis. Kami dalam konteks komunikasi elit nih, Mbak. Elit tentu kita orang politik punya kepentingan masing-masing. Semua pengen menang satu putaran, ya kan? Nggak bakal bisa saya bilang Pak Eriko, oke Pak Eriko kita satu putaran aja, nggak bakal bisa. Tapi di grassroots kita dapat fakta, ya. Kalau pilpres ini tadi angka semua survei ya, 3 paslon saat ini, kami itu unggul sekitar 20%. Cukup tebal Pak, ya dibanding yang kedua, mau survei mana saja. Lalu kalau di tingkat di putaran kedua, berhadapan dengan misalnya Pak Ganjar, mohon maaf ya, di LSA di indikator kalau nggak salah, kami ini 58%. Ketika berhadapan dengan Pak Anies, kami juga 58%. Artinya kami mencatat ada sebagian orang ya yang saat ini memilih Pak Ganjar, tapi hatinya juga ada Pak Prabowo. Kalau Pak Ganjar nggak lolos ke putaran kedua, sudah pasti ke Pak Prabowo. Pak Prabowo, jumlahnya besar. Demikian juga ada pemilih, ya di grassroots. Ini kita bicara grassroots ya, bukan elit. Ya. Grassroots ini kan nggak gampang disetir-setir sini. Ada pendukung Pak Anies yang hatinya juga ada Pak Prabowo juga. Ketika Pak Anies tidak maju ke putaran kedua, maka dia akan memilih Pak Prabowo. Kepada mereka ini, boleh nggak kami katakan, kan sekali putaran Pak Prabowo menang, kalau ya kan 2 kali putaran, ya kan Pak Prabowo lagi menang. Daripada nanti milihnya Pak Prabowo di putaran kedua, boleh nggak milihnya di putaran pertama aja? Itu sepanjang dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Tidak ada yang salah. Ada yang salah nggak gitu kan? Menurut saya sih nggak ada yang salah. Baik, sebentar, Bung Eriko. Jadi Bung Eriko gimana untuk langsung bisa keinginan dari Bu Mega itu menang satu putaran? Apa yang mau dikerjain? Sebenarnya simpel saja. Tadi kan sudah kita bicarakan yang 44% yang belum menentukan pilihan baik, ragu maupun kita door to door.
Door to door. Sekarang coba saya tanya Mas Budiman, nanti silakan Kompas TV mau menyaksikan dari partai mana, dari paslon mana yang turun door to door. Silakan. Nah itu kami lakukan. Saya sampai hari ini sudah lebih dari 30.000 rumah. Target nanti sampai akhir itu 60 sampai 70.000 rumah. 70.000 rumah loh. Satu rumah itu ada yang 4-5 orang, ada yang 12 orang tinggal. Itu boleh. Nanti kalau mau ikut Kompas TV silakan supaya nanti bisa melihat sendiri apa yang dilakukan. Bahwa betul yang dikatakan Mas Ganjar tadi masih banyak silent majority. Sekarang begini, kalau hasil survei seperti itu, apakah hasil survei 2019? Boleh tanya sama Bung Habibur Rahman. Kami 2019 ini bertempurnya jauh lebih keras dari ini ya, Bung Habibur Rahman. Wah ini belum apa-apa, jujur saja. Ini sangat ya? Asik ya? Asik ini. Santuy. Santuy apa. Wah kalau 2019, waduh. Kita belum mulai udah bentak-bentakan. Udah bentak-bentakan. Kita bisa di luar pun udah mau ribut seperti itu. Jadi apa? Sebenarnya ini hal yang sangat positif. Yang nggak positif itu yang nggak bagus cuman COVID. Itu. Jadi artinya begini, dalam 1 bulan yang tersisa ada 34 hari lagi, 30 hari kita bisa berkampanye. Kami meneruskan door to door 1,2 juta dari kader PDI Perjuangan, dari struktural maupun dari partai-partai yang mendukung dan juara turun ke bawah. Oke, baik. Bung Saroni, mau ngomong pendek. Mau tanggepin Pak Habib nih. Tadi kan Pak Habib ngomong pemilih Ganjar ke Prabowo, pemilih Amin ke Prabowo. Nah, pemilih Prabowo itu banyakan ke Amin. Amin juga. Jadi harus fair. Tahunya dari mana? Boleh. Bukan nggak fair. Saya boleh ngomong, Om Roni boleh ngomong. Sama kan. Bro Habibur Rahman, apa? Eriko juga boleh ngomong gitu. Enggak, menduga-duga kan boleh. Namanya juga menduga, ya kan? Enggak ada masalah. Ke Amin. Baik. Bung Philip, jadi apa yang menurut saran Anda kepada masyarakat agar pemilu ini ya fair, berjalan dengan semestinya, mau 1 putaran atau 2 putaran, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk mengawal agar proses ini berjalan dengan benar? Ya, kalau melihat survei CSIS tadi, itu ada bagian di mana yang menyatakan bahwa yang mantap menyatakan pilihan yang nggak berubah itu 70%. 70%? Ketika ditanya. Kemudian ada juga yang pertanyaan, kapan Anda akan menentukan pilihan? Ya kan? Ada yang menyatakan bahwa dia akan menentukan pilihan di hari H. Ada yang menyatakan akan melakukan pemilihan setelah menonton semua debat. Ada yang menyatakan akan menetapkan pilihan ketika 2 minggu sebelum dan seterusnya. Yang ini jumlahnya 30%. Yang bilang bahwa dia masih melihat-lihat juga nih. Mungkin waktu di survei dia bilang dia akan pilih si A, si B, si C. Tetapi ada komponen kampanye yang sekarang sedang diperjuangkan oleh bapak-bapak ini gitu. Untuk meyakinkan agar kalau tadi Pak Habibur Rahman udah pilihnya sekalian aja sekarang. Kalau nanti pilihnya itu juga ya ngapain harus ke sana kan gitu. Tapi Pak Eriko dan Pak Saroni kan Pak Saroni maunya yang 30% tadi. Ya udah kamu lihat aja dulu nih. Ada debat masih 2 kali lagi. Hari H juga masih ada 34 hari dan lain-lain, karena itu efek kampanye. Itu penting menurut saya. Dan dalam setiap pertarungan politik pastikan ini bapak-bapak ini semua petarung. Dia nggak akan menyerah sebelum hari pencoblosan. Dan karena tapi itu. bagi masyarakat sipil apa yang disarankan? Kalau kita saya kira mengikuti kampanye ini, ikuti debat dengan baik, pilih dengan rasional. Kemudian kalau bisa menelisik, walaupun itu agak susah karena masyarakat kita prioritasnya macam-macam. Tetapi karena ini musimnya kampanye, ada waktu yang cukup buat masyarakat 34 hari untuk menilai dan menimbang menurut saya. Dan ini gunanya lah itu kampanye, makanya diberi waktu untuk berkampanye. Dan dari sisi masyarakat itu adalah sebetulnya kalau kampanye dilakukan untuk mengedukasi dan lain-lain itu yang kita harapkan terjadi gitu. Sehingga pilihan itu betul-betul didasarkan oleh apakah masyarakat menilai calon A atau B atau C adalah yang paling punya gagasan terbaik untuk Indonesia. Mas Budiman, perlu nggak sih semacam pemantau internasional untuk memantau pemilu di Indonesia khususnya Pilpres 2024? Saya kira itu hal yang wajar di berbagai negara, bahkan di Amerika Serikat ada juga yang mantau pergi datang ke sana. Di sisi kita juga banyak sekali yang bisa datang hadir ke sini untuk melihat. Walaupun mungkin itu harus di arrange melalui KPU, tetapi pada masa-masa pemilu ada banyak peneliti-peneliti dari luar negeri melihat bagaimana demokrasi berjalan dan bekerja di Indonesia. Itu hal yang wajar. Baik, Bung Philip, terima kasih. Bung Eriko, Bung Habib, dan Bung Saroni, terima kasih telah bergabung di satu meja The Forum. Masih ada waktu 34 hari menjelang pemilu 2024. Menjadi tugas bersama untuk menjaga agar pemilu tetap bermartabat,
pemilu terbebas dari kecurangan dan hak rakyat untuk memilih tetap dihormati. Pemilu harus dijadikan sarana untuk mengingatkan kekuasaan agar tidak kebablasan dan kemudian menghalalkan segala cara. Kekuasaan tetap ada batasnya dan biarkanlah rakyat secara bebas, mandiri dan penuh tanggung jawab menjadi juri atas perilaku kekuasaan. Musuh dari kekuasaan adalah kekuasaan itu sendiri. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi seputar pemilu hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.